من أنا من أنا من أنا. Engkau menanyakan kepadaku apa yang harus dilakukan oleh orang yang ingin dekat dengan Allah, ingin mendapat ridha Allah. Karena memang tujuan hidup selain daripada dekat lawan Allah, mendapat ridha Allah. Laki-laki, perempuan sama. Yang penting lawan Tuhan para dan mendapat ridha Allah. Biar aja hidup tuh sugih kada apa-apa. Biar aja hidup pangkat kada apa-apa. Yang penting lawan Tuhan para dan mendapat ridha daripada Allah. Maka dijawab oleh Imam Ghazali, fa'lam, ketahui olehmu hai muridku, anna awwala ma yajibu alaihi, bahwa awal-awal yang wajib, yang harus dilakukan atas orang yang hendak parak lawan Allah dan mendapat ridha Allah, yaitu inya harus berisi al-i'tiqadus salim, keyakinan yang bujur. Jangan sampai keyakinan lufut. Artinya belajar ilmu tauhid agar hati ini merasa, bukan hanya sekedar paham, tapi merasa. Apa yang dipaham, apa yang dirasa satu, Tuhan itu ada dan selalu hadir menemani kita. Bergerak digerakkan saja, berduduk didudukkan saja, barabah dirabahkan saja, jalan-jalankan saja. Berarti orang aparak. Walaupun di mana Allah Ta'ala tuh di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, di muka kada, di belakang kada, di dalam kada, di luar kada, tapi ada dan parak. Ada, parak, dan kada pernah meninggalkan kita sedetik. Sedetiknya kada pernah Tuhan meninggalkan kita. Bah, jika ditinggalkan Tuhan kau bapak-bapak. Berjalan dikawani Tuhan, berduduk dikawani Tuhan, barabah dikawani Tuhan. Apa aja Tuhan kada mau memisah dan menolongi selalu. Nah, rasa dari paham lalu merasa, oh si Din itu orangnya ada aja, mengawani aja, menolongi aja, berarti sayang benar. Jangan hatan bangun, guring dijagakan saja. Ya Allah, guring dijagakan saja. Buktinya Tuhan mengatur ikam guring, kemana gugur diranjang jadi bangun akan sini. Jangannya kada bangun arah tetap cocok anu obat nyamuk di bawah. Dibangun akan Allah Ta'ala, takipik, tahajud bangun. Tuhan menjaga. Nang aneh lagi lah Tuhan tuh menjaga, dan itu nyata gawian Tuhan. Ikam bangun, sebelum ikam bangun kawan ikam tuh berdahulu bangun. Berarti ada nang ampun gawian lain pada ikam. Jakanya ikam nang ampun gawian, ikam guring. Ikam masih mengaruh lagi. Dicaget kena. Berarti kan lain gawian ikam, lain perbuatan ikam. Berarti kan Tuhan selalu menyertai.
yenang guring seronganan bangun berdua ya itu tak. Nah, rasa Tuhan itu ada. Rasa bahwa Tuhan itu menyertai kita. Maksudnya menyertai di sini menolongi. Walaupun tetap kada bertempat. Mukhalafatuhu ta'ala lil bagarak digarakakan sidin. Badiam didiamakan sidin. Berarti urangnya ini kada jauh. Di mana? Apa di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, muka kada, belakang kada, dalam kada, luar kada. Jadi pada saat kita merasa sudah belajar seadanya, sidinnya ada, sidin nih menolongi apa yo nang bagus di pandiri kurang nih ada pandiri nyun bini pan minta tamu datang dukan nih tamu hinep tuan rumah ini banyak orang keluar kadang mungkin saat berhadapan benar. Arti berhadapan di sini Allah dekat, bukan Allah di muka kita. Di mana bukti dekat, kebaikan sidin terasa, pertolongan sidin terasa. Mbak apa nang kita panderakan lawan sidin? Pujian, senyuman. Hati ini selalu berucap baiknya pian lon ulun, sayangnya pian lon ulun. Pian ini luar biasa. Padahal jakanya kada pian tulungi ulun bisa dapat bala musibah tadi. Pian nolongi ulun arah atau selamat dari bala dan musibah. Baik pian, sayang pian, perhatian pian. Hati kalau memuji, melihat kalau memuji, berasa hati. Suci hati, senang hati. Tapi mon kada melihat lawan kebaikan Allah, malah dapat duit sudah 1 triliun asa kurang, dapat duit sudah 2 triliun asa kurang. Apa nang dipendarnya lawan Tuhan? Tuhan nanya lagi kena aja Tuhan mau pang ke itu pian kada adil, urang dibari ulun kada, urang dijulungi ulun kada, menyambat lawan Tuhan. Kenapa? Karena inya merasa bahwa parasanya Tuhan itu pada baikan, parasanya nyarasa. Oleh karena itu baiki hati. Caranya kayak apa? Rasakan kebaikan Allah. Lalu hati ini merasa seperti mengunyah gulaan manis. Lalu mulut ini pun berkata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makasih ya Allah, kasih ya Allah, yang baikan ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan barakat hati yang baik, yang berasih, karena pandangannya berasih, yaitu melihat kebaikan Allah. Nabi bersabda, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging, yang apabila daging itu bagus, bagus seluruh batang tubuh. Tapi bila daging itu rusak, maka garing seluruh batang tubuh. Apa daging yang dimaksud? Ala wahyal qalb, hati. Nah, jadi kita coba untuk berpikiran positif. Kita coba untuk memandang yang positif, agar hati ini selalu memuji, menyanjung, dan selalu salut lawan Allah. Nang subhanallah, alhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Puji terus Allah Ta'ala. Karena insya Allah kita semua berdoa tiap kali majelis sebelum corona datang, saat corona datang, kita selalu berdoa kepada Allah agar kita muslimin muslimat dan khususnya Indonesia terlepas dari bala dan musibah. Dengan cara diantaranya ya usaha bersihkan hati. Insya Allah mulut ini berzikir, dan dengan berzikir jujur zikirnya dasar memuji. Dasar memuji. Kadang encaan karena melihat Tuhan tuh baikan, Tuhan tuh sayang, Tuhan tuh luar biasa. Makan disuapi siden, minum diminumi siden. Ayo, datang di mana kau bergerak tangan mengkada sidin menggerakkan. Datang mana awak kawisi mengkada sidin menolongi. Digani sidin kawisi jalan akan sidin batis. Nah, merasa sidin baikan, merasa sidin luar biasa sayang, itu yang membuat hati kita salut. Lalu mulut berdasar hati memuji. Ini dari i'tikad, dari akidah melahirkan akhlak. Lalu orang bahari sekolah akidah akhlak. Bukunya lalu judulnya buku akidah dulu baru akhlak. Kada pemusangan ya teh. Mudah-mudahan hubungan kita sudah tadi mendengar dari Pak Sekda bahwa pemerintah berusaha keras untuk mengatasi corona, dan sudah dicoba untuk orang luar jangan dulu masuk ke Kalimantan. Kenapa? Kalau insya Allah kalau bubuhan kita sampai hari ini semua negatif kabarnya. Artinya kita Kalimantan alhamdulillah kededa alhamdulillah. Jadi nang dijaga nih orang luar, dan orang luar kadang-kadang tersinggung sebagaimana kita pun jangan keluar. Jangan juga keluar. Sama-sama behinip aja di rumah bawa mengocok. Kenapa? Ya karena saling menjaga. Kita jangan juga menularakan, orang pun kadang menularakan. Nah baru menata di dalam kota, di dalam daerah, dan mudah-mudahan cepat. Kita doakan selalu. Kita selalu berdoa minta lawan Tuhan, mudahan bala dan musibah ini kita ambil hikmatnya, kita ambil kebaikannya, dan mudahan lakas diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin amin. Nah, kalau sudah masyarakat gawiannya memuji jalawan Allah Ta'ala, santai aja. Santai. Orang bahari Pak, mana ada televisi, mana ada HP, mana ada telepon, memuji ya lawan Tuhan. Mall dedah, mobil dedah, paling gancang tunggangan jukung, tugin bakayuh, tugin mun kawanukar. Kada danang pusang. Kenapa? Karena mereka merasa apa nang dirasa nikmat Allah. Lalu santai bertahan. Mun dihitung-hitung telah dipikir-pikir sakit pana hidup orang bahari itu. Mah mobil deda, kendaraan deda, sepeda ban buta, nang bila tengah malam pagat, mahambat keburit, langsung berbalik menghandak menghantam jangan kesunyian ya. Kada tahu nang ban buta seorang menghantam burit. Lampu pajah, mun dipikir-pikir kita sekarang nek menderita mana orang bahari. AC kededa, paling gancang kipas angin otomatis, kipas jurang hulu sungai papat. Bila tuannya guring juga ting ampih pengarahnya kipas otomatis paling gancang. Karena ada orang berpusang-pusang, maka harap lagi orang bahari itu hidup telah HP ketapi ada, TV ketapi ada, ya perjalanan pulang
mobil dada, sawat dada, anak 15. Ayo, aneh juga. Betimbai selawar aja hamil bini. Ayah. Nah, dibanding sekarang, harusnya orang sekarang lebih banyak memuji Allah. Lebih. Orang bahari, hari raya ujar di Banjar di hulu sungai sama Jadi dari ujung langgar tuh kelompok dulu ada tuan gurunya betakbir nih. Jalan, mengambil langgar berikutnya, mengambil langgar berikutnya. Sampai ke masjid. Nah, baju santai aja, bahkan daraan ada. Jalan. Apa nang digawe? Memuji Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gampangan mulai ujung sana menuju masjid, kemana masjid? Bambilan nek. Namanya ada langgar, per musalla. Nah, ayo kita wahini memuji Tuhan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Firdaus ya Allah. Bawirid balum, betasbih balum, bajikir balum, langsung aja Firdaus. Malaikat takipik langsung meminta. Ayo. Orang bahari ya Ratibul Haddad. Malam Jumat tuh Masya Allah. Surah Kahfi. Ya, Maghrib Isya. Nah, alhamdulillah kita di Banjar malam Jumat bermajlis. Ya Allah, untung juga nang lapahnya ulun nang nyamannya pian. Ulun nang latui-latui pian guring. Ayo juga. Yang penting beribadatan Allah. Satu, iktikat dulu, bujur jua kayak pahandak para lawan Tuhan. Mun kada pinando bunyi hendak memaraki Tuhan, tapi kada pinando lawan Tuhannya. Oh sekalinya orangnya kada jauh nolongi benar, baikan benar. Mbak tugas kita memandiri memuji. Nang kedua, setelah memuji lebih sedikit memahami cara dan laku Allah yang kadang-kadang kita kalau menyasar. Allah ini berbuat pasti ada alasan. Cuma apa alasan kita kalau menyasar? Yang jelas Allah berbuat pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan. Corona pasti ada hikmah. Cuma apa? Walaupun kita nggak tahu bentuk kebaikannya itu apa. Nah, memahami itulah jalan di mana kita akan berbual dengan Allah. Tapi tetap diobati. Itu pululun ingat tadi bubuhan kesehatan minta maaf kepada warga masyarakat kota Banjarmasin dan sekitarnya, menghimbau agar mendonorkan darah ke PMI Kota Banjarmasin yang PMI Kota membutuhkan kurang lebih 150 kantong darah setiap harinya. Jadi untuk memenuhi permintaan darah dari rumah sakit, bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Kota Banjarmasin yang bertempat di Jalan Es Parman nomor 14 atau seberang Polda Kalsel. Datangi aja ke situ, surung darah pian, ya bisa jadi ceknya. Oh, ini darahnya bagus ya. Oh, ini jangan jarna, atau oh ini siup kena jarna. Mulainya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah itu jam 9 pagi kayaknya tiap hari ini, artinya jam 9 sampai malam jam 9.
Jadi jam 9 pagi sampai jam 21 ya kan? 21.00. Nah, itu kalau bahasa tapi bujur aja tuh. Nah lah sudah ulun sampaikan. Siapa hendak menyumbang darah? Jadi ada nampak hati ambil aja guru darah ulun seberatan ya. Ulun nggak ada perlu hidup juga lagi. Hidup ulun kada berarti. Baik ulun sumbangkan darah ulun seberatan. Jadi mungkin saling bantu membantu. Ya apalagi mun nyakawa mun hendak mendonorkan darah di rumah dulu untal hintalo dinosaurus. Artinya jangan mengalihkan orang. Kalau kita menolongi sepenjadinya datang tinggal mandonor aja lagi. Anu sudah fit hawa. Nah jadi menyerahkannya lagi kayak itu. Berapa kantongan kan diambilnya. Siapa tahu kamu darah tuh masuk ke wadah orang soleh. Nah, darah hikam barang nambi ibadat hikamnya biar mucil. Iyalah. Jadi kita ini tolong menolong bantu membantu. Al-khaliya 'anil bid'ah. I'tikad tadi jangan sampai menyenyalah keluar daripada i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah malam ini barakat kita memperingati Isra dan Mi'raj yang isinya satu, memang Tuhan itu ada. Dua, memang Tuhan serba bisa. Kalau Tuhan hendak, misalnya ketua nih malam ini diangkat Tuhan ke Jakarta, kuasa Tuhan. Bulikakan Tuhan pulang, kuasa juga Tuhan. Sangkutakan Tuhan, kuasa juga Tuhan. Pokoknya bila Tuhan ampun gawian, tidak ada yang mustahil. Asal Tuhan ampun gawian. Kalau sidinnya makhluk, ulunnya makhluk, sidin makhluk. Kalau Tuhan yang melakukan, kedadaan yang mustahil. Dari karena itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika diberitahu bahwa Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lebih dari itu aku yakin, karena semua perbuatan Tuhan, karena semua kekuasaan Tuhan. Jadi kadang-kadang mustahil. Bujur aja orang bahari ceramah mun samutnya kata kawa bangkah labio cuma umpat bataksi. Nah ini masalahnya. Mun samutnya kata kawa apa hanya berjalan mulai Masjid Raya hulu sungai najiarah jalan kesian sampai kada mati iya. Tapi mun umpat bataksi apalagi umpat pesawat tuh laju lagi. Kadang-kadang mustahil amun dibawai. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Nah, dari karena itu kita barakat memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tanamkan di dalam hati kita satu pedoman bahwa jangan pernah putus asa. Sesusah apapun masalah, sengalih apapun masalah, kalau Tuhan yang berbuat, kedadaan mustahil. Kalau kita yang menyelesaikan, oke, kita akan sana. Tapi kalau Tuhan yang menggani'i, kedadaan mustahil. Dari karena itu, kalau seandainya kita punya masalah, lalu kita buat dan kita bawai Allah Ta'ala, Tuhan gani'i ulun, bantu ulun. Nah, saat kita bantu, minta bantuan lawan Allah, minta tolongi Allah, kita yakin ini nang bisa, ini nang kawan, ada harapan. Amun kita menyuruh nang kada bisa juga, kada ada harapan. Atau mendatangi nang kada bisa juga, kada ada harapan. Ada nih kita berbeder lawan nang bisa, insya Allah ada harapan. Insya Allah ada sebuah pengharapan bahwa akan terwujud apa yang diinginkan. Kenapa nang kita suruh nih bisa?
ma ta'assara matlabun anta talibuhu bi rabbik. Tidak ada kata susah satu masalah kalau engkau menyelesaikannya, minta bantuan dan menyerahkan lawan Allah. Kada ada nang susah. Kalau supir tuh dasar ahlinya nyaman aja. Supir akan buring ya lagi kita karena menjulung ke ahlinya. Nah, takkan nanang disuruh menyupir paunjunan selamat sampai kada tercabur ke padang pehumaan. Kenapa? Jer kita ikam menuju padang pehumaan anu awak ulun nih pang patuh di pehumaan unjunan salah. Maka dari karena itu virus corona kita serahkan kepada Allah yang maha kuasa. Ini memang virus, tapi engkau ya Allah maha kuasa. Kita serahkan kepada Allah. Allah ini bisa, percaya kita, punya harapan kita, dan kada akan putus asa. Tinggal terus berusaha, terus berusaha, terus berusaha. Ujar orang ini mencari celah, mencari celah. Jakanya bubuhan nang bujang-bujang nek, ya Allah, pian nang ngolah makhluk, pian nang ngolah makhluk, usaha pun kan mengunggat. Nah, ini selanya, nih selanya di situ. Jadi sampai betianan ini selesai sudah, berarti kabul hajat. Dan kita yakin Allah dasar kawa bola makhluk. Kita kada salah menyerahkan satu urusan kepada Allah, ada salah. Kawa aja, puasa aja. Maka dari karena itu usahakan cari salah terus agar supaya ketemu. Nah, satu, kedua, seandainya belum ketemu, belum terwujud, jangan pernah berpikir negatif tentang Allah. Bukan Allah kada kawa, bukan Allah kada kuasa. Ada rahasia yang memang kita kada harus tahu. Ada alasan yang memang kita kada harus tahu. Justru itu kita jawab dengan pasti ada alasan yang baik dari Allah, dan walaupun kayak ini aku kada harus tahu apa alasan itu. Yang penting ada alasan baiknya. Lalu tenang, damai jiwa, tetap betutuy maka ada sing betianan, tetap betutuy cuma kada sing betianan, lalu kada putus asa, lalu kada sangkal, lalu kada pusang, lalu kada menyangit. Kenapa? Karena dia bisa menjawab pasti Tuhan punya alasan yang baik, walaupun ndak kada perlu tahu alasan baiknya apa. Nah, lalu rananya, tapi kita yakin kada mungkin terkhusus orang Indonesia aja yang jadi dokter, kada mungkin kada kawa menemukan corona ini. Kada mungkin, ini kayak kecil semut aja. Insya Allah ayo na pintar-pintar berkumpul. Kayak kita ini kada pintar, kada paham. Jadi panjar sidin tadi serahkan kepada ahlinya, biarkan mereka menyelesaikan, dan mereka berkumpul. Pasti ulun yakin Tuhan akan menolongi, Tuhan akan membantu. Ya kah? Masing-masing sesuai dengan keahlian masing-masing, sesuai dengan kemampuan dan kebisaan masing-masing. Pasti insya Allah dokter pasti akan dapat menemukan jawaban dari sebuah masalah. Sebagaimana hubungan keamanan dengan tugas keamanannya, hubungan pendidikan dengan pendidikannya, masalah kayak apapun nang ahlinya menjawab insya Allah, insya Allah. Nah, nang kada ahli berdoa, jangan menyambati. Lambatnya bungol ini, lambatnya bungol ini, tempiling sidin nih tahu tuh rasa. Doa akan, karena mereka pasti berusaha, karena mereka pasti berjuang, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan mereka menemukan. Amin amin ya rabbal alamin. Satu, iktikad yang jujur. Belajarlah sifat 20 agar supaya kita selamat dunia dan akhirat. Dan malam ini peringatan Isra dan Mi'raj, yang kita bawa bulik adalah kada boleh kita putus asa. Seapapun
permasalahan kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Buat Allah, sertakan Allah. Karena bila Allah kita kiau, ini mengiau nang ahlinya. Ini memang orang yang pas kita kiau. Asal Allah nang kita kiau, asal Allah nang kita minta, asal Allah nang kita datangi, berdoa lawan Allah. Pun jikalau belum terkabul, berhusnudzon, pasti Tuhan punya alasan yang mungkin kita kada harus tahu kenapa Tuhan kada mengabulkan hajat dan doa kita. Tapi jelas kita sudah menyerahkan sebuah tugas kepada ahlinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun, minta ridha, ini aja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita diampuni dosa zahir batin seumur hidup, dapat rahmat yang luas, berberkah taufik hidayah, doa hajat dikabulkan, mati beriman sebertaan, kumpul di dalam surga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat bala dan musibah dari seluruh negara, terkhusus Indonesia, terkhusus Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Engkau ya Allah yang Maha Kuasa, kekuasaan-Mu tiada terbatas. Kami memohon dan meminta agar bala dan musibah yang datang dalam hidup dan kehidupan kami, Kau angkat, Kau lepaskan bala dan musibah itu. Dan ajari kami untuk mengerti. Seandainya mungkin bala itu belum Engkau angkat, ajari kami untuk mengerti, ajari kami untuk memahami, ajari kami untuk menuruti dan memandang kebaikan-kebaikan-Mu. Kami yakin segala sesuatu yang kami serahkan kepadamu pasti ujungnya akan membawa kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ya Allah, ampuni kami semua. Ini karena dosa kami, karena kesalahan kami, dan segala dosa dan kesalahan membuat bala turun dari langit dan keluar daripada bumi. Ya Allah, ampuni kami semua, ampuni ya Allah kami semua. Dan dengan teguran yang Kau datangkan dalam setiap waktu dan saat, mudah-mudahan kami mendapat pelajaran bahwa azab dunia sungguh sudah sakit, apalagi azab akhirat. Ya Allah, ampuni kami, maafkan kami. Kami perlu maaf-Mu, kami perlu keampunan-Mu. Semua orang yang berdosa, yang berbuat maksiat, ampuni mereka ya Allah. Dan dengan berkat malam ini, malam penuh berkat, malam Jumat, merdekakan kami semua daripada api neraka. Orang tua kami, keluarga kami, sahabat, kerabat, jiran, tetangga kami, mereka semua perlu ya Allah kesenangan, kebahagiaan di negeri akhirat. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu dengan tiada hisab, dan kumpulkan kami semua dengan orang-orang saleh, dengan Rasul, dengan para nabi. Dan mudah-mudahan kami semua di dalam hidup di dunia ini sampai kepada akhir ajal kami selalu membawa iman dan makrifat yang sempurna. Amin.